Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gulat disebut sebagai olahraga tertua di dunia yang dikompetisikan. Olahraga gulat telah muncul di lukisan-lukisan Mesir kuno yang berusia 5.000-an tahun. Konon, gulat sudah menjadi mata pelajaran di Tiongkok sejak 2050 sebelum Masehi. Tak heran, dalam adegan kolosal, para ksatria sering adu tanding gulat untuk menunjukkan kehebatan mereka. Olahraga ini cukup populer di masa-masa Islam saat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam masih hidup dan berinteraksi dengan masyarakat Arab kala itu. Di masa beliau, ada seorang pegulat yang dikenal sebagai juara. Ia sangat sulit ditaklukkan, tidak ada seorang pun yang berhasil menempelkan perutnya ke tanah saat bergulat. Namanya adalah Rukana bin Abdullah. Ia adalah seorang pemimpin Arab yang terkenal dengan kekuatannya. Walaupun badannya kekar dan besar, Rukana tetap lincah dalam berkuda. Ia adalah seorang laki-laki kuat yang masih dalam kemusyrikan di awal-awal datangnya risalah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ia begitu tenar sebagai seorang pegulat hebat dan tidak ada seorang pun yang mampu menguncinya hingga tergeletak di tanah. Postur tubuh dan perawakannya yang besar tampak begitu mencolok dibanding orang-orang di sekelilingnya. Ototnya yang kekar tidak menghalangi Rasulullah untuk membuka hatinya tentang kebenaran Islam. Di antara variasi dakwah Rasulullah, beliau menempuh pendekatan dalam bidang olahraga. Subhanallah, Ibnu Atsir mengatakan, Rukana adalah seseorang yang pernah duel gulat dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau mengalahkannya 2 kali atau 3 kali, padahal ia termasuk laki-laki Quraisy yang paling kuat. Hidayah Islam baru ia sambut ketika penaklukan kota Mekah. Ia wafat di masa kekhalifahan Utsman. Ada juga yang mengatakan ia wafat pada 42 Hijriah di masa kekhalifahan Muawiyah. Ibnu Ishaq mengatakan bahwa Abu Ishaq bin Yazer berkata kepadaku bahwa Rukana bin Abdullah adalah orang Quraisy yang paling kuat. Suatu hari, ia bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di suatu kampung Mekah sebelum hijrah. Rasulullah berkata kepadanya, "Wahai Rukana, tidakkah engkau bertakwa kepada Allah dan menerima dakwahku?" Rukana menjawab, "Seandainya aku mengetahui apa yang engkau serukan itu adalah kebenaran, pasti aku akan mengikutimu." Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun menimpali, "Bagaimana kiranya kekalahan engkau dalam gulat? Apakah engkau akan meyakini kebenaran perkataanku?" Rukana menjawab, "Ya." Rasulullah berseru, "Ayo berdiri, akan kukalahkan engkau." Abu Ustaz melanjutkan kisahnya. Rukana pun menyambut tantangan itu. Keduanya pun duel gulat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyergapnya dan berhasil menjatuhkannya. Rukana pun tak berdaya. Penasaran dengan kekalahannya, Rukana pun berkata, "Kita ulangi, wahai Muhammad." Keduanya pun kembali bergulat dan Rukana kembali berkata, "Wahai Muhammad, luar biasa kau berhasil mengalahkanku." Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Yang lebih luar biasa dari ini pun akan kutunjukkan jika engkau mau, jika engkau bertakwa kepada Allah dan mentaatiku." Rukana bertanya, "Apa itu?" Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, "Akan ku panggil pohon yang kau lihat dan dia akan datang kepadaku." Rukana pun memanggil pohon itu dan pohon itu pun datang hingga ke hadapan Rasulullah. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata kepada pohon itu, "Kembalilah ke tempatmu." Pohon itu pun kembali ke tempatnya semula. Rukana pun pergi menuju kaumnya dan berkata, "Wahai anak-anak Abdul Manaf, mereka telah menyerang masyarakat dari Allah. Aku tidak pernah melihat penyihir yang lebih sakti darinya." Kemudian Rukana mengabarkan apa yang ia lihat, sebagaimana dicatat dalam Sirah Nabawiyah Ibnu Hisham. Dari riwayat Al-Balazuri disebutkan bahwa Rukanalah yang menantang Rasulullah bergulat. Ia dikabarkan tentang Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu Rukana menemui beliau di salah satu bukit di Mekah. Rukana mengatakan, "Wahai anak saudaraku, karena sama-sama Bani Abdul Manaf telah sampai kabar tentangmu kepadaku.
Aku tidak mengenal engkau sebagai pembohong. Jika engkau mengalahkanku dalam gulat, maka aku yakin engkau orang yang benar." Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pun bergulat dengannya sebanyak 3 kali. Abu Alia datang kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk memeluk Islam di hari Fathu Mekah. Ia berkata, "Demi Allah, aku mengetahui jika engkau bergulat denganku, engkau akan mendapat pertolongan dari langit." Kemudian ia pindah ke Madinah dan tinggal di sana hingga wafat di awal pemerintahan Muawiyah radhiyallahu anhu. Selain bergulat dengan Rukana, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam pernah berduel dengan orang-orang selain Rukana. Di antaranya adalah anak dari Rukana, namanya Yazid bin Rukana. Ibnu Abbas radhiyallahu an mengisahkan bahwa Yazid bin Rukana datang menemui Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan membawa 300 ekor domba. Dan ia berkata, "Wahai Muhammad, apakah engkau mau duel gulat denganku?" Nabi Muhammad menjawab, "Apa hadiahnya jika aku mengalahkanmu?" 100 domba ini, jawab Yazid. Keduanya pun bergulat dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menang. Yazid kembali menantang Rasulullah. Ia berkata, "Tahukah engkau adu gulat sekali lagi?" Nabi pun menjawab, "Apa imbalannya?" Yazid menjawab, 100 domba lainnya. Keduanya pun bergulat lagi dan lagi-lagi Nabi mengalahkannya. Dikatakan bahwa keduanya bergulat sampai 3 kali. Yazid berkata, "Wahai Muhammad, tidak ada yang mampu membuat perutku menempel dengan tanah kecuali dirimu, dan tidak ada yang paling aku benci selain dirimu. Namun sekarang aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan yang berhak untuk disembah kecuali Allah dan engkau adalah utusan Allah." Kemudian Rasulullah mengembalikan semua dombanya. Dalam riwayat lain disebutkan bahwa Rukana bukanlah orang yang masuk Islam. Ia malah pergi kepada kaumnya dan menuduh Rasulullah sebagai penyihir. "Wahai anak-anak kampung Manaf, Muhammad telah menyihir masyarakat. Demi Allah, aku tidak pernah melihat penyihir yang lebih sakti darinya," kata Rukana di hadapan kaumnya. Rukana tak kunjung masuk Islam hingga terjadi peristiwa Fathu Mekah. Abu Alia Kesan mengatakan, ketika Rukana datang kepada Nabi pada hari Fathu Mekah, ia berkata, "Demi Allah, aku mengetahui jika engkau bergulat denganku, engkau akan mendapat pertolongan dari langit." Akhirnya, Rukana mendapat hidayah dan memeluk Islam. Rukana kemudian hijrah ke Madinah dan tinggal di kota Rasulullah itu, hingga wafat pada awal pemerintahan Muawiyah. Demikian kisah Rukana yang mendapat hidayah Islam setelah kalah berduel dengan baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kisah ini memberikan hikmah dan ibrah bagi kita semuanya. Pelajaran yang bisa kita ambil dari kisah ini adalah pertama, metode dakwah Rasulullah yang variatif. Beliau berdakwah dengan berbagai cara, termasuk berceramah, bersedekah, berakhlak mulia, dan pendekatan kultural hingga dalam bidang olahraga. Kedua, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak menginginkan harta dunia dari hasil duelnya dengan Rukana dan anaknya, tetapi beliau menginginkan hidayah. Ketiga, betapapun orang-orang musyrik sombong dalam menolak Islam, Rasulullah tidak menyerah mendakwahi mereka. Fitrah mereka tetap ingin keluar dari gelapnya kesyirikan. Keempat, terkadang seseorang malu menerima dakwah dengan metode ceramah, namun ia akan mengakui keunggulan dan kebenaran yang dibawa orang lain apabila bisa mengalahkan lainnya dalam bidang yang digelutinya. Oleh karena itu, terkadang seseorang lebih menerima orang yang seprofesi dengannya ketika mendakwahinya. Dan kelima, meskipun orang-orang musyrik berlaku sombong dan kasar terhadap Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau tetap berlaku ramah, sehingga mereka tidak segan mengajukan pertanyaan, bahkan mengajak adu gulat sekalipun. Itulah sobat kisah yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat dan bisa menjadi pembelajaran bagi kita semuanya. Terima kasih buat teman-teman yang sudah nonton video ini. Dan jangan lupa saksikan video-video lainnya juga ya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.